Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zahra Heliatul Jana dengan NIM 231524031. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan singkat mengenai aplikasi yang telah kelompok saya buat untuk tugas besar prinsip bahasa pemrograman praktek. Jadi aplikasi yang kita buat kali ini yaitu merupakan game Fishfrenzy. Game Fishfrenzy merupakan permainan berbasis Unity 2 dimensi di mana pemain menangkap ikan untuk mengumpulkan poin. Pemain dapat bermain secara single player ataupun multiplayer dengan melawan beberapa bot. Nah, kemudian game ini dirancang dengan menggunakan paradigma Object Oriented Programming dan juga Event Driven Programming. Fitur utama dari game ini yang pertama, pemain mengontrol karakter menggunakan WASD untuk pemain 1 dan tombol panah untuk pemain 2. Kemudian di sana di game itu terdapat beberapa bot yang bergerak secara otomatis untuk menangkap ikan. Dan terdapat 4 ikan yang tersebar di dalam kolam, yaitu ikan kecil, ikan besar, dan ikan emas dengan poin yang berbeda-beda, dan kemudian ada satu ikan beracun, di mana nantinya itu ikan ini dapat mengurangi poin pemain. Dalam satu permainan ini terdiri atas 60 detik, dengan pemenang ditentukan berdasarkan skor tertinggi. Kemudian di awal juga terdapat panel interaktif untuk pengaturan musik, exit game, dan pengaturan pemain. Baik, selanjutnya membahas mengenai paradigma pemrograman yang digunakan dalam game ini. Paradigma utama yang diterapkan yaitu Object Oriented Programming. Paradigma OOP digunakan untuk membagi logika game ke dalam beberapa kelas yang spesifik sesuai tanggung jawabnya. Setiap objek dalam game diimplementasikan menggunakan kelas dan memiliki atribut serta metode yang sesuai. Salah satu contoh penerapan OOP itu yaitu enkapsulasi pada Fish Controller, di mana kelas Fish Controller ini mengelola logika ikan seperti gerakan menuju posisi acak dalam area terbatas, ataupun property point value digunakan untuk menentukan nilai poin dari jenis ikan tertentu, dan getter setter point value digunakan untuk mendapatkan nilai dan mengatur nilai point value secara aman. Kemudian prinsip OOP yang digunakan lainnya yaitu inheritance dan polymorphism. Di sini bisa dilihat ada class player controller, di mana ini tuh merupakan kelas abstrak yang menyediakan metode umum untuk semua jenis pemain. Dan player controller ini diwarisi oleh move WASD dan juga move rows yang mengimplementasikan input kontrolnya masing-masing. Keunggulan OOP pada game ini yaitu yang pertama merupakan modularitas kodenya, di mana setiap kelas itu memiliki tanggung jawab yang jelas. Kemudian usability-nya, kelas seperti Fish Controller ini dapat digunakan kembali untuk semua jenis ikan. Hanya perlu mengganti nilai properti seperti point value dan perilaku tertentu. Kemudian, keunggulan lainnya adalah inheritance dan polymorphism. Alasan pemilihan paradigma OOP ini yaitu karena dapat membagi tanggung jawab ke dalam kelas, sehingga membuat kode lebih modular dan mudah dipelihara. Kemudian Unity juga mendukung pendekatan berbasis komponen yang sejalan dengan OOP. Paradigma pemrograman selanjutnya yaitu Event Driven Programming. Paradigma Event Driven ini digunakan untuk menangani aksi dalam game yang bergantung pada event seperti menangkap ikan, waktu habis, ataupun interaksi UI. Contoh penerapan Event Driven Programming itu pada saat penangkapan ikan. Pada file controller.c# itu terdapat metode onTriggerEnter2D. Nah, di mana event ini dipicu ketika pemain bertabrakan dengan ikan ataupun area penyimpanan. Nah, yang kedua yaitu event interaksi dengan tombol UI. Bisa dilihat pada file tombol aturan.c#, di mana di sana terdapat kelas tombol aturan. Tombol UI menggunakan event click on click itu agar bisa memicu metode show pop-up ataupun hide pop-up. Interaksi ini merupakan salah satu inti dari paradigma event driven, di mana pengguna langsung memicu perubahan set. Kemudian selanjutnya adalah bot AI yang menggunakan kontrol gerakan. Keunggulan event driven programming itu yang pertama itu di responsiveness-nya ataupun respon cepat, di mana game dapat merespon tindakan pemain dengan cepat atau bot hanya ketika event tertentu terjadi. Kemudian interaktivitasnya yang lebih baik sehingga pemain dapat berinteraksi langsung dengan elemen game melalui event handler. Nah, kemudian keunggulan lainnya adalah kompatibilitasnya dengan Unity.
Unity memiliki banyak event bawaan seperti on trigger enter to di on mouse down dan on click yang memungkinkan penerapan event driven ini secara langsung tanpa perlu membangun mekanisme event secara manual. Alasan pemilihan paradigma event driven lagi itu cocok untuk game karena basis aksi pemain yang real time dan event handler seperti on trigger enter to di yang memungkinkan interaksi tanpa polling manual. Nah, lalu selanjutnya kita ke bagian penerapan prinsip tipe data dan keamanan tipe pada game Peace Friendly ini. Dalam pengembangan aplikasi, memilih tipe data yang sesuai itu sangat penting untuk menjaga efisiensi dan juga keandalan kode. Misalnya, pada kelas Peace Controller, di sini terdapat point value yang menggunakan tipe integer karena nilai poin tidak membutuhkan poin desimal. Dan kemudian ada variable speed juga yang menggunakan tipe float untuk mendukung perhitungan perpindahan yang lebih presisi. Bisa dilihat juga pada kelas Peace Spawner terdapat variabel max yang menggunakan tipe integer untuk mempresentasikan jumlah maksimal ikan yang bersifat bilangan bulat, dan juga spawn interval bertipe float untuk menunjukkan ketelitian dan waktu jeda spawn ikan. Lalu kemudian ke keamanan tipe. Keamanan tipe ini memastikan data diproses sesuai tipe yang diharapkan, mencegah kesalahan seperti operasi aritmatika pada string ataupun akses atribut yang tidak valid. Upaya keamanan tipe dilakukan melalui validasi input, pembatasan tipe dengan generik, dan pengecekan null secara eksplisit. Misalnya, salah satu contoh validasi input itu ada pada piece_spawner.cs. Nah, validasi memastikan bahwa piece prefab ini tidak null sebelum dibuat eventnya, sehingga mencegah runtime error akibat objek null. Kemudian ada validasi batasan data, seperti contohnya di piececontroller.cs itu ada fungsi yang memastikan bahwa posisi target ikan, random X dan random Y-nya itu tetap berada dalam batas yang valid sesuai dengan area permainan. Nah, selanjutnya ada keamanan tipe data. Generis untuk menjamin konsistensi tipe. Bisa dilihat pada list menggunakan game objects sebagai tipe data generiknya memastikan hanya objek bertipe game object yang dapat ditambahkan ke daftar. Ini mencegah kesalahan tipe data saat iterasi atau manipulasi elemen dalam list. Kemudian ada casting aman juga ya. Bisa dilihat itu sebelum akses atribut point value itu dilakukan pengecekan bahwa captured case ini memiliki komponen piece controller. Hal ini mencegah null reference exception ataupun kesalahan tipe lainnya. Lalu lanjut kepada prinsip selanjutnya yaitu enkapsulasi dalam program. Enkapsulasi sendiri itu bertujuan untuk membatasi akses langsung ke atribut atau metode dalam suatu objek. Penerapan enkapsulasi itu yang pertama ada pada penggunaan akses modifiers, di mana di sini terdapat private, protected, ataupun publik yang digunakan untuk mengatur visibilitas atribut dan metode dalam sebuah kelas. Nah, di sini kan point value-nya itu bersifat private, tetapi di sana terdapat getter dan setternya, sehingga mereka masih bisa diakses oleh kelas-kelas lainnya. Nah, dengan cara ini, data internal yang sensitif itu tetap terjaga dari perubahan langsung di luar kelas, sedangkan atribut yang memang perlu diakses itu masih tetap terbuka. Diakses publik masih tetap terbuka. Lalu selanjutnya ke prinsip modularitas. Nah, dalam game kami, prinsip ini menjadi dasar untuk memastikan pengembangan yang efisien dan hasil akhir yang berkualitas. Di situ ada kita mengatur struktur aplikasi itu bisa dapat terorganisir dengan baik dan juga pemisahan kode untuk keterbacaan yang pemeliharaan. Nah, berikut merupakan beberapa daftar skrip utama yang digunakan dalam proyek ini. Ada player controller.cs, ini mengatur logika kontrol pemain dalam game. Kemudian ada piece controller, mengatur logika ikan termasuk pergerakan dan perilaku. Lalu ada piece spawner, mengatur spawn ikan secara acak. Ada game manager, mengelola kondisi permainan seperti menang, kalah, ataupun reset. Kemudian ada moves row dan move WASD, itu mengatur input gerakan, baik menggunakan keyboard panah ataupun tombol WASD. Dan ada move bot, mengatur logika gerakan bot otomatis. Game data, menyimpan data permainan yang dapat digunakan ulang. Skin controller, mengatur perpindahan antar scene. Kemudian ada tombol aturan, mengatur tombol aturan pemain. Tombol exit, mengatur tombol keluar dari permainan. Tombol kredit, mengatur tombol untuk menampilkan kredit game. Tombol main, mengatur tombol untuk memulai permainan. Dan tombol setting untuk mengatur tombol untuk membuka pengaturan game. Dengan pemisahan ini, kode menjadi lebih mudah dipahami karena setiap file hanya mengerjakan satu tugas spesifik. Dokumentasi internal
Menggunakan komentar pada setiap fungsi juga sangat membantu developer lain memahami alur logika tanpa kesulitan. Kemudian ini ada salah satu contoh reusability modul. Salah satu manfaat utama modularitas adalah reusability atau kemampuan penggunaan ulang modul. Contoh dalam proyek ini ada pada piece controller.cs, di mana ini tuh bisa digunakan untuk mengatur gerakan dan perilaku ikan juga poin value ikan tersebut, dan dapat diterapkan pada berbagai jenis ikan tanpa perubahan besar. Kemudian ada implementasi modularitas pada UI. Pada bagian antar muka pengguna, kami juga menerapkan prinsip modularitas tombol-tombol seperti tombol main, tombol aturan, tombol exit memiliki logika terpisah, sehingga perubahan pada satu tombol tidak akan mempengaruhi tombol lain. Trik ini dapat digunakan kembali untuk tombol lain dengan sedikit modifikasi, seperti mengubah nama scene yang akan dimuat. Dan struktur modular, game ini dapat diperluas dengan menambahkan fitur baru seperti karakter tambahan atau level baru tanpa harus merubah keseluruhan kode. Nah, kemudian prinsip selanjutnya itu konsistensi dan readability. Nah, konsistensi sendiri pada game yang telah kita kembangkan itu penamaan variabel dan fungsi sudah secara konsisten menggunakan konvensi camel case untuk variabel dan Pascal case untuk nama kelas dan fungsi. Untuk struktur file dan folder juga terorganisir berdasarkan fungsionalitasnya sehingga memudahkan navigasi dan pemeliharaan kode. Lalu kemudian ada pola desain. Kode kami mengikuti prinsip desain yang konsisten seperti single responsibility principle. Dan juga komentar-komentar ditulis dengan konsisten di seluruh kode dengan memberikan penjelasan singkat pada bagian yang rumit ataupun penting. Dan kemudian konsistensi pada penggunaan konstanta dan enum. Kemudian selanjutnya mengenai keterbacaan atau readability. Pada program kami ini sudah memenuhi readability dengan nama-nama yang deskriptif pada setiap variabel, fungsi, dan juga kelas. Kemudian ada tanggung jawab yang jelas pada setiap fungsi ataupun bagian-bagian kecilnya, indentansi dan spasi, kemudian komentar-komentar pada bagian yang kompleks, dan juga struktur kontrol yang sederhana. Nah, selanjutnya itu penerapan prinsip abstraksi. Prinsip abstraksi sendiri itu diterapkan pada kelas player controller. Nah, kelas player controller ini adalah kelas abstrak yang mendefinisikan perilaku dasar untuk semua tipe pemain dalam game. Kelas ini tidak dapat digunakan langsung, tetapi menyediakan fondasi bagi kelas-kelas lain yang mengimplementasikan kontrol spesifik sesuai dengan jenis pemain. Sebagai kelas abstrak, player controller ini mendeklarasikan metode handle input sebagai metode abstrak. Artinya setiap kelas turunan dari player controller harus mengimplementasikan logika input mereka sendiri. Kelas ini juga menangani pergerakan umum dan pembaruan skor pemain. Selanjutnya terdapat kelas movebot yang merupakan turunan dari player controller. Kelas ini mengimplementasikan metode handle input untuk menangani input khusus bagi bot, seperti bergerak menuju ikan terdekat dan menyimpannya di area penyimpanan. Demikian juga kelas turunan lainnya seperti move WASD dan move arrows hanya mengatur pergerakan pemain berdasarkan input dari tombol WASD ataupun tombol panah. Lalu prinsip yang tidak kalah pentingnya adalah error handling. Nah, error handling ini menunjukkan bagaimana penanganan kesalahan yang membantu menjaga kestabilan aplikasi dan memastikan bahwa game berjalan dengan baik meskipun ada kesalahan. Contoh pertama error handling yang ada dalam game ini yaitu yang pertama penanganan kesalahan dengan pengecekan nilai nol. Pada kode kita ini ada banyak situasi di mana objek bisa saja bernilai nol. Salah satunya adalah saat spawner ikan mencoba untuk membuat ikan baru. Kita tidak ingin game crash hanya karena bebek ikan yang kosong atau nol. Di sini kita menggunakan pengecekan nol untuk mencegahnya. Mari bisa dilihat pada kode ispawner.c# ini. Pada bagian ini kita memeriksa apakah fish prefix 0 sebelum mencoba untuk membuat ikan. Jika 0, kita akan menampilkan peringatan di konsol menggunakan debug.log warning. Ini mencegah crash yang tidak diinginkan dan memberikan informasi yang berguna bagi pengembang. Lalu contoh yang kedua itu penanganan kesalahan pada game objek yang tidak ditemukan. Nah, ini tuh satu lagi contoh adalah pengecekan apakah objek dengan tag tertentu ada di dalam dunia game kita. Ini penting agar kita tidak mencoba untuk mengakses objek yang belum ada. Contoh kode ada pada movebot C#. Nah, di sini kita menggunakan pengecekan dulu untuk memastikan bahwa ikan yang terdekat ditemukan sebelum mencoba untuk menggerakkan loop ke arah ikan tersebut. Nah, jika ikan itu tidak ada, kita memberikan perintah agar berhenti bergerak. Baik, untuk dari saya sendiri cukup sekian.
mengenai demo program aplikasi game yang telah kita buat dan juga penjelasan-penjelasan singkat kode yang telah kita buat. Sekian, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika memang ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.